Bos, lihat Bams, udah langsung mau nyanyi lagu kenangan terindah nggak nih? Penyanyi satu ini ternyata menjadi garda terdepan dalam urusan mendukung usaha sang ibu, Desiree Tarigan. Yap, sang ibu memang terbilang sukses mendirikan toko usaha kuenya, yakni Mami Toko Store. Di tengah hadirnya toko kue di Jakarta, kue-kue buatan Desiree sudah punya tempat di hati pelanggannya loh bos. Halo bos, saya dengan Desiree Tarigan. Dan saya Bams. Hari ini kita mau lihat produk-produk yang ada di Mami Toko yang lagi rame. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Bos, usaha toko kue Mami Toko sudah berdiri selama 5 tahun dan saat ini sudah punya 3 cabang. Perkembangan usaha Mami Toko yang pesat ini bukan semata hasil kerja keras Desiree, tapi juga buah dari dukungan sang anak, Bams. Seperti beberapa waktu lalu, Doi juga ikut melayani pelanggan yang datang loh bos. Hari itu kebetulan weekend. Weekend sebenarnya Mami Tokonya sendiri udah rame ya. Kalau weekend dia memang trafficnya cukup bagus. Jadinya saya malah cuma ngeramein lagi aja gitu datang ke situ. Jadi kayak ada activity. Karena memang kalau weekend dengan tanpa adanya saya pun sebenarnya Mami Toko itu sendiri juga udah rame. Jadi saya cuma serving it aja, kayak cuma menyajikan kepada customer gitu. Pembeli yang datang bukan cuma buat berburu gelato, tapi sembari bertemu penyanyi idola. Ini sih promosinya susah ditandingin ya bos. Pokoknya demi kemajuan bisnis keluarga, Bams rela melakukan apapun bos. Kita kan dari rumahan, terus bikin cabang. Tahun ini mau bikin cabang lagi gitu. Jadi ya slowly but sure kita bertumbuh gitu. Memang kita maunya organik karena kan semuanya juga masih self-funded. Semuanya memang biayanya masih dari memutar duit yang udah ada gitu. Toko kue ini bukan cuma populer karena ada nama Bams di baliknya loh. Sang pendiri, Desiree, emang terkenal jago membuat aneka kue dan roti yang super enak. Salah satunya cheese bread ini bos. Setiap hari, Desiree bisa memproduksi 800 sampai 1000 cheese bread untuk dipasok ke 3 toko kuenya. Ada seorang ibu mau buat cheese bread itu mau buat charity. Buat charity saya bilang oke, kita minta Chef Yongki yang ajarin kita bagaimana cara bikin cheese bread ini. Jadilah dari situ yang tadinya untuk charity berkembang dan banyak sekali orang bikin juga. Jadi akhirnya saya jual. Bukan cuma cheese bread, ada juga gelato bun, roti dengan isian gelato yang unik. Desiree juga memanfaatkan momen Ramadan ini untuk menghasilkan cuan berlimpah. Salah satunya dengan membuat paket Ramadan dengan menu yang disesuaikan. Ada bubur kampiun, es cincau pandan suji, nasi rebana, dan iga goreng asam. Semuanya cocok disantap saat berbuka puasa bos. Ada beberapa menu yang dikeluarin pas lebaran, terus juga bikin hampers juga. Bos, penasaran gak sih? Kok bisa Desiree yang awalnya hanya ibu rumah tangga biasa, tapi sukses membuka bisnis toko kue? Ternyata semuanya berawal dari hobi membuat kue dan rajin mempostingnya di media sosial bos. Karena ada media sosial, kita show off dong apa yang kita bikin, posting di media sosial. Lalu orang mulai bilang, Mami ini dosa loh, kenapa showing off tapi kita nggak bisa beli, nggak bisa coba, nggak bisa minta gitu. Awalnya sih dari situ, dari netizen pada bilang, Mami boleh dong kita beli, Mami bikin dong untuk dijual. Berawal dari klepon cake, sampai menghasilkan puluhan jenis kue yang laris manis terjual di toko kue miliknya. Ibu 2 anak ini juga punya cara tersendiri untuk bisa terus menghasilkan varian kue dan sekarang gelato. Ia nggak segan-segan mendengarkan pendapat netizen. Bahkan Doi rela perbaiki resep miliknya sampai menghasilkan rasa yang sempurna. Kalau saya lagi ke Italia, saya bisa tiap jam itu makan gelato. Dan buat saya gelato, semua gelato enak. Karena belum tahu rasa gelato sesungguhnya yang enak tuh apa. Lalu saya bilang anak-anak, pokoknya Mami mau bikin gelato, whether you like it or not, saya akan beli mesin gelato.
Jadilah saya beli mesin gelato, belajar bikin gelato. Selama 3 bulan kita trial and error, udah kita launching gelato. Dalam membangun bisnis, pemasaran punya peran yang penting ya bos. Desiree selalu mendapat dukungan dari Bams dan pria anak keduanya untuk memasarkan kue-kue buatannya di media sosial mereka. Jadi di balik suksesnya Mami Toko, ada peran semua anggota keluarga ya bos? Pengaruh baik dan pengaruh buruk ada semua di situ. Tinggal kita aja nyerap yang baiknya yang mana gitu ya. Kita harus bisa memilah-milah. Kadang-kadang banyak juga yang menyesatkan juga. Jangan sampai kita jadi ikutnya gitu. Itu tadi, kalau kita mau ngejar omset, kita harus bebenah dulu di belakang. Kan nggak bisa kita mau ngejar omset tapi back kita nggak yang mendukung tuh nggak mumpuni. Jadi kita harus memperbaiki semua sistem, kita harus kita perbaiki sebelum kita mau lebih berkembang. Satu lagi nih bos, strategi bisnis dari Desiree. Kudu banget pakai modal yang ada tanpa investor atau pinjaman. Secara ini kita ada hutang moral, kita harus berbuat lebih banyak. Modal juga kita harus kelola dengan baik gitu ya. Nah itu kelihatannya kita belum sampai ke situ, kita memang semampu kita aja. Bagaimana kemampuan kita, itulah yang kita jalankan. Jadi semua masih milik kita. Bos, prinsip Desiree dalam berbisnis emang patut diacungi jempol ya bos? Kita selalu bicarakan soal strategi apa dan bagaimana, terutama untuk pemasarannya, terutama juga untuk produksinya, semua harus klop. Karena kalau kenceng masarin tapi produksinya nggak mumpuni nggak bisa juga, jadi harus berjalan seiring. Jiwa pebisnisnya seperti tertular juga nih ke sang anak, Bams. Sebenarnya sekarang selama kita bisa menemukan niche-nya kita gitu, target market dan community yang kita mau tuju dan kemakan, produk itu bisa hidup gitu. Di dalam bidang apapun ya. Karena menurut saya sekarang udah tidak bisa lagi kita bermain satu produk untuk semua gitu. Jadi kita mesti pastiin banget ya produk kita ini untuk siapa. Tuh bos, kekompakan ibu dan anak ini wajib deh ditiru. Biar usaha yang dirintis makin berkembang dan cuan terus dong bos. Nah gimana bos? Udah lihat kan tempat kita di sini Mami Toko. Tahu customernya, tahu mau ngapain, itu dulu yang paling penting kalau mau berbisnis. Jangan asal buat, jangan asal jadi aja gitu. Tahu yang mau dituju siapa, produknya untuk siapa, yang mau dibuat apa gitu. Baru kita jalan. Biasanya kalau kita udah tahu mau kemana, mestinya sih akan along the way akan dapat apa yang kita mau gitu. Sambil adjusting di jalannya gitu. Yang penting cuan bos. Bos, di bulan Ramadan ini saatnya banyak berbuat amal. Dan jangan lupa memperbanyak ibadah ya bos. Ngomong-ngomong soal ibadah, peralatan sholat seperti sajadah jadi bagian penting kita punya saat kita sholat ya bos. Warna dan model juga beragam dan berkembang tiap tahunnya. Nggak heran, pebisnis sajadah ada aja bos. Salah satunya nih, Ibu Hira Syahrir. Doi ini meneruskan bisnis sajadah milik ayahnya, Syahrir Karim. Sejak tahun 2000, bisnis sajadah ini berkembang menjadi toko oleh-oleh perlengkapan haji dan umroh. Dan setelah diteruskan ke Bu Hira, toko oleh-oleh ini punya 13 cabang dan tersebar di Pulau Jawa. Doi menyebut toko oleh-olehnya terlengkap ya bos. Jadi cocok buat one stop shopping keperluan haji dan umroh maupun buat ibadah harian. Beberapa publik figur aja sampai datang kemari buat belanja bos. Mulai dari Tengku Wisnu, Dennis Lim, Sahrul Gunawan, sampai Anissa Rahma bos. Yuk kita ceki-ceki toko Bu Hira ini. Halo bos, selamat datang di Bursa Sajadah, one stop shopping untuk perlengkapan dan oleh-oleh haji umroh. Kita berasal dari jualan hanya sajadah saja, tapi sekarang kita sudah lengkap banget dengan segala macam kurma dan berbagai macam oleh-oleh hajinya. Penasaran? Tetap di cuan bos. Nih bos, Wonder Woman kita, Bu Hira, yang mulai menjalankan bisnis ini sejak tahun 2008 bos.
Awalnya, Bu Hira adalah akuntan pajak di Australia, Bos. Tapi atas permintaan sang ayah, Doi mau nggak mau ya, Bos, harus menjalankan bisnis ini. Apalagi saat itu, Bu Hira terpaksa menjalankan sendirian bisnis ini karena saudaranya meninggal dunia di tahun 2014. Posisinya adalah saya sekarang dipaksa nih sebagai perempuan yang harus menjadi laki-laki, ibaratnya gitu kan. Mau nggak mau harus bisa menjalankan sebuah perusahaan dengan, kita ada total ada 13 toko gitu kan ya, dengan toko yang banyak, dengan karyawan yang banyak gitu. Mental baja sekali, Bos. Salut deh, Bu. Bisnis ini emang awalnya hanya menjual sajadah aja ya, Bos. Tapi karena banyak permintaan produk perlengkapan ibadah yang beragam, akhirnya sang ayah mengembangkan bisnisnya menjadi toko oleh-oleh perlengkapan haji dan umroh. Memang ayah itu memulai bisnis ini, waktu itu beliau pulang dari haji awalnya. Pada saat di sana beliau melihat, kok banyak ya orang-orang kita, orang-orang Indonesia itu yang belanja oleh-oleh haji gitu kan. Ini kayaknya bagus nih kalau kita bikin oleh-oleh haji di Indonesia. Jadi orang-orang tuh nggak usah, para jamaah haji itu nggak usah repot gitu untuk beli oleh-oleh haji di sana. Tapi yang jadi primadona penjualan di sini, Bos, so pasti sajadahnya nih. Dan juga kita lagi punya yang lagi viral, yaitu sejadah ukir. Nah, sejadah ini lagi viral banget teman-teman, karena kita bisa mengukir nama orang-orang atau teman-teman kita di sini. Jadi bisa dipesan dan kita bisa minta ukiran khusus untuk nama teman-temannya. Kerennya nih, Bos, saking viralnya, penjualan sajadahnya bisa mencapai 1.000 lebih, Bos. Emang sih sajadah ini cocok banget buat oleh-oleh. Apalagi harganya murce banget, Bos. Cuman dari Rp40.000 aja sampai Rp60.000. Selain sajadah ukir, masih ada lagi nih sajadah kubah, sajadah tebal maupun sajadah lipat. Nah, ini cocok banget buat kaum milenial jompo. Kalau pinggang pegel sehabis baca Al-Quran, bisa banget nyender sebentar di lipatan sajadahnya yang bisa menyangga berat badan sampai 100 kg. Hehe. Peluang bisnisnya emang menggiurkan ya, Bos. Bu Hira bisa banyak mendulang cuan saat menjelang Idul Fitri, umroh maupun saat musim ibadah haji. Para jamaah jadi nggak perlu riwah mempersiapkan kebutuhan ibadah haji maupun umroh ya, Bos, karena di sini tersedia lengkap. Mulai dari pakaian ihram, mukena, topi, sampai tas kecil yang berisi peralatan mandi. Nah, kalau mau menambah keperluan ibadah atau kasih oleh-oleh, bisa banget, Bos. Di sini ada berbagai macam oleh-oleh, mulai dari parfum, cemilan khas Arab, sampai peralatan sholat, Bos. Saking lengkapnya, Bu Nurhaya jauh-jauh datang dari Serang untuk berbelanja di sini, Bos. Soal harga, bisa dibilang di sini harganya lebih murah, Bos. Apalagi Doi member di sini, jadi dapat potongan lagi, Bos. Mantap. Lengkap, kebanyakan kan barang-barang asal Saudi ya. Gak cuma sedia oleh-oleh aja, buat yang mau nyari cemilan khas Timur Tengah juga ada di sini, Bos, yang diproduksi sendiri, Bos. Seperti samosa, minuman kurma, atau kacang-kacangan Arab pistachio yang bisa dinikmati di kafe mini mereka. Cakep deh. Jadi penisirin dong, tim cuan, berapa sih omset usaha ini? Let's say, dalam sebulan ada sekitar 1.000 orang dengan pembelian sajadah ukir Rp60.000. Maka sebulan dari sajadah ukir ada 60 juta rupiah. Ini baru dari penjualan sajadah ya, Bos. Belum dari penjualan yang lainnya, Bos. Bisa tembus ratusan juta rupiah, Bos. Lewat usaha ini juga, Bu Hira banyak mempekerjakan karyawan di tokonya. Bahkan setiap bulannya, Bu Hira selalu mengumrohkan karyawannya. Selain itu, Bu Hira sering banget menyisihkan pendapatannya sebulan untuk disedekahkan ke beberapa pesantren. Kita bisa ibaratnya memberi lapangan pekerjaan kepada banyak orang gitu. Kita bisa membuka lapangan pekerjaan kepada banyak orang, merasa bermanfaat lah minimalnya gitu. Jadi
kayak karyawan-karyawan kita gitu kan, tim-tim kita, itu kan dia tidak sendirian, dia punya pasangan, dia punya anak. Nah itu kan berarti kita itu memberi ibaratnya memberi kehidupan kepada keluarganya. Itu buat aku tuh sesuatu banget gitu, maksudnya dengan berbisnis aku merasa bisa memberi manfaat lebih kepada karyawan dan kepada tim itu yang paling utama secara internal gitu kan. Alasan ini yang bikin Bu Hira berpikir 2 kali melepaskan bisnis sang ayah. Karena banyak banget orang-orang di sekitarnya yang menerima manfaat dan bergantung pada usahanya ini. Semangat ya Bu, tetap istiqomah dan selalu menebar kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bos, sebagai pebisnis kita harus punya mental baja, harus kuat dalam menghadapi segala macam tantangan yang ada dalam bisnis kita. Yang penting cuan bos. Bos, usaha kuliner di bulan Ramadan, cuannya emang no play-play ya. Eits, tapi nggak sekedar jual makanan aja dong. Belajar nih dari Rian, konten kreator asal Surabaya yang punya cara biar usahanya makin cuan. Halo bos, siapa bilang menu rumahan cuman bisa dinikmatin di rumah doang? Kalau bisa jadi cuan, kenapa enggak? Tetap saksikan di Cuan Bos. Wadidaw, belum selesai buka lapak, udah ada yang ngantri aja tuh bos. Jualan apa sih? Ternyata martabak mie bos, salah satu cemilan favoritnya orang Surabaya nih. Bahkan di bulan Ramadan, martabak mie jadi menu takjil yang paling dicari. Yap, pilih makanan yang banyak digemari jadi langkah awal untuk mendatangkan cuan bos. Eits, jangan kaget ya, martabak mie ala orang Surabaya ini beda dengan martabak pada umumnya. Di sini martabaknya berisi wortel dan bihun bos. Untuk martabaknya, Rian sengaja pilih bihun beras bukan bihun jagung. Pasti ada alasannya dong. Pakai bihun tuh ada beberapa varian gitu, maksudnya bihun yang beras atau bihun yang jagung. Nah, kalau kita pakai bihun yang beras karena lebih lembut. Nah, kalau bihun jagung itu mungkin lebih murah, tapi ya dia tuh agak lumayan keras gitu sih. Gitu. Jadi kita emang nggak apa-apa, kita kualitasnya yang penting terjaga aja. Dalam berbisnis, inovasi juga diperlukan dong bos, supaya jadi pembeda dengan tempat usaha lain. Makanya, Rian menambahkan usus, tetelan, atau campuran antara keduanya sebagai isian martabak buatannya. Cabai rawit dan petisnya jangan sampai ketinggalan ya bos. Harganya super receh, mulai dari 3.000 sampai 5.000. Udah pasti, martabak mie buatan Bro Rian diserbu pelanggan setiap gerobaknya mangkal. Nah, ngomongin gerobak, Rian sengaja mengusung konsep bisnis seperti ini bos. Cara berikutnya, mengusung konsep jualan yang sedang viral. Tapi tetap harus beri pembeda dengan yang lain. Kalau rata-rata, produk yang dijajakan adalah minuman, Rian mencoba konsep ini untuk bisnis kulinernya. Kenapa milih model bisnis ini? Karena biar beda aja gitu, ada diferensiasi produk sehingga orang tuh lebih notice kalau martabak kita tuh nggak jual di stand gitu, jualnya di gerobakan. Ini kan kendaraan dan gerobaknya custom ya? Boleh di-spill dong Rian, habis modal berapa sih kalau pengen punya lapak jualan berjalan kayak gini? Sekitaran 28-30 Kak gitu. Jadi kan ada gerobak sama motor listriknya, kita pilih yang agak premium karena supaya dia jarak tempuhnya lebih lama. Nah, bener tuh bos. Punya konsep jangan cuma FOMO, tapi perlu dipikirkan dan disesuaikan juga dengan kebutuhan. Soalnya dalam sehari, gerobak ini bisa bergeser ke 2-3 lokasi yang berbeda. Sebelum Ramadan, pagi dan sore hari, gerobak doi mangkal di pinggir jalan yang dilalui banyak karyawan. Menjelang jam istirahat dan makan siang, gerobaknya bergeser ke area sekitar sekolah atau perkantoran. Intinya sih bos, lapak berjalan ini bukan cuma sekedar mengikuti tren, tapi memang bisa berfungsi secara maksimal. Kita pertimbangan pemilihan lokasi sebenarnya yang jalur banyak orang
ini ya, lalu lalang ya gitu. Jadi kita milihnya juga yang aksesnya gampang karena di pinggir jalan supaya orang bisa notice kan kapan aja mau beli mampir gitu aja sih. Walaupun jenis produk yang dijual itu sudah familiar atau dikenal halayak umum, bukan berarti nggak butuh promosi ya bos. Justru karena produknya sangat umum, maka penting buat dipromosikan terus-menerus. Kalau kata Mr. Cuan nih, customer experience-nya juga harus dibangun bos. Saya men-challenge diri untuk supaya konten ini ada hasilnya juga gitu, karena menurut saya platform yang saya milikin itu juga sekalian gitu Mbak, jadi sekalian punya mungkin ada berbagai market, ada followers banyak, sekalian aja dicuanin gitu kan. Content creator dan entrepreneur memang bedanya mungkin ya, kita kalau di entrepreneur atau kita punya usaha atau bisnis itu kita lebih harus detail aja sih gitu, tapi zaman sekarang tuh kalau misal kita punya bisnis, kalau misal kita sekalian bisa ngonten tuh ada nilai plusnya gitu sih. Doi kerap membagikan momen setiap kali jualan. So, setiap story atau live yang Doi bagikan bakal bikin followers atau bahkan netizen yang dapat FYP-nya jadi penasaran dan mampir ke lapaknya. Nah, bos, salah satu cara supaya banyak pembeli atau triknya supaya banyak orang yang datang tuh harus selalu konsisten buat ngonten tuh. Satu, kenapa ngonten tuh penting nih? Supaya kalau misal kita ngonten tuh, pembelinya datang tuh pembelinya datang. Siapa tahu konten yang kita bikin juga viral, siapa tahu kan. Jadi tinggal siap-siap aja di sini sedia banyak. Nah, terbuktikan bos, yang datang terus-menerus dari yang berkendaraan roda 2 sampai yang roda 4. Hihihi. Oh iya bos, sebenarnya cara promosi ini sudah lama Rian lakukan loh, bahkan sebelum gerobaknya keliling di area Surabaya. Kali pertama Doi menawarkan martabak mie dengan cara pre-order bos, yaitu di tahun 2023. Kalau dulu kita masih PO-PO-an itu mungkin per 2 hari sekali kita ya mungkin 1000 martabak itu bisa dibagi 3 kali pengiriman, sekarang harus setiap hari. Jadi memang tantangannya lebih banyak, kualitasnya harus tetap terjaga, dan omsetnya ya alhamdulillah naik banget sih gitu. Siapa sangka cemilan gurih ini bisa secuan kayak sekarang bos. Dulunya ini adalah salah satu menu favorit keluarga Rian. Saat Ramadan, Enti atau Eyang putrinya selalu membuat martabak mie untuk menu berbuka puasa. Nah bos, yang penasaran Enti itu siapa nih? Nenek saya nih, itu Enti namanya nenek saya. Jadi ini tuh resepnya tuh sebenarnya resep turun-temurun. Karena biasanya kalau kita bikin martabak, itu setiap bulan puasa kita nggak usah beli, bikin sendiri. Nah akhirnya karena banyak sekali permintaan makanya kita jual nih. Wah, dari kisah Bro Rian, bos-bos jadi tahu kan kalau ide bisnis datangnya nggak usah jauh-jauh. Nah bos, kalau punya usaha, yang terpenting harus konsisten dan kreatif. Dan yang paling penting, cuan bos. Bos, takjil bukan cuma gorengan dan kue-kue tradisional ya. Jajanan hits dari negeri ginseng Korea ini pun terbukti bisa laris manis diburu selama Ramadan. Bahkan sebelumnya, banyak public figure yang undang usaha kuliner ini ke acara mereka loh. Mulai dari keluarga Atta Halilintar, Ivan Seventeen, keluarga Ferry Mariadi, dan masih banyak lagi. Jadi penasaran? Yuk ikut Mincuan kulik bisnis kuliner ini lebih jauh. Halo bos, mau cobain produk Korea yang udah di Indonesia, dijamin enak banget. Penasaran? Tetap di Cuan bos. Bos, tren kuliner asal Korea masih belum padam. Peluang inilah yang dimanfaatkan Brian. Bukan tteokbokki, bukan juga corn dog. Ini namanya kue koin keju alias koin cheese. Keju jelas jadi bahan utama untuk membuat kue ini. Sementara adonannya dibuat dari campuran tepung terigu,
minyak, gula, air, dan telur. Cake yang kita terinspirasi dari Korea ya. Ini lumayan udah makan lama sih dari Korea dan kita bawa ke Indonesia. Ya, untuk bahan bakunya semuanya lokal. Yap, ini trik yang biasa dilakukan saat menghadirkan makanan dari luar negeri ke tanah air. Cita rasa Indonesia harus tetap ada, bos. Bukan cuma itu, tampilan kue koin yang unik bikin banyak dilirik Gen Z. Itu berarti mereka nggak segan mengabadikan kue koin keju ini sebagai konten di media sosialnya. Jadi nggak heran bos, meski baru hitungan bulan, usaha milik Brian ini menyebar cepat hingga 200 gerai. Orang-orang mengenal Yummy Coin sebagai produk yang lumayan enak ya. Lumayan enak, bisa diterima oleh masyarakat dan tentunya dengan harga yang affordable sih menurut saya. Dalam berbisnis kuliner, rasa jelas poin utama yang bikin pembeli datang. Tapi Brian sadar, enak saja tidak cukup. Doi menciptakan kue koin keju yang bisa diterima di lidah orang Indonesia. Tidak terlalu manis dan ada cita rasa gurihnya. Bahkan Brian menghadirkan pilihan berbagai topping seperti strawberry, jasuke, blueberry, coklat, dan juga matcha. Jadi dia memang ada manisnya, tapi mungkin nggak terlalu manis. Nah, mungkin itu ciri khasnya kita sih, dan itu yang bikin kita bisa segede ini sih. Karena taste-nya benar-benar pas banget di Indonesia. Soal omset, boleh dong Brian bocorin angkanya? Kita rata-rata outlet itu di 2 sampai 7 juta per hari. Peak-peaknya sebenarnya menurut saya peak-peaknya itu ya pasti di weekend ya. Cuman ya mungkin saya juga lagi tunggu bulan Ramadan sih. Menurut saya ini akan jadi peak terbarunya lagi. Itu baru sehari ya bos. Kalau 1 bulan, kebayangkan cuannya berapa banyak? BTW, selama Ramadan ada promo spesial atau strategi tersendiri nggak sih bos? Untuk spesial Ramadan pastinya Yummy Coin ada dong yang beda dari hari yang biasanya. Karena Yummy Coin bakal ada packaging yang lucu untuk spesial Ramadannya. Tuh bos, meski udah laris manis, momen Ramadan tetap dipakai untuk menggait lebih banyak target pasar. Oh iya, selama Ramadan, Brian juga sudah menyiapkan cara kalau antrian pembelinya membludak, supaya pelayanan di gerainya tetap maksimal. Karena memang masaknya 3-5 menit, ya pastinya kita kasih nomor antrian untuk dipanggil lah nantinya. Yummy Coin berhasil melihat potensi besar di pasar Indonesia dengan menghadirkan jajanan yang hits di Korea ke Indonesia. Makanya Brian optimis produknya ini bakal menjadi pemimpin di pasar street food tanah air. Nah bos, usahanya menggiurkan banget kan. Nah bagi kalian buka usaha, penting banget nih bagi kalian buat jaga pelayanan sama customer, rasa yang enak, dan tentunya harganya masuk di masyarakat. Yang penting cuan bos. Assalamualaikum bos, bareng Mr. Cuan lagi nih. Masih ada waktu sebelum berbuka puasa. Udah pada siap belum sama menu berbukanya nanti? Nah, salah satu yang jadi incaran jelas es kelapa ini bos. Para pelaku usaha minuman seperti ini harus bersiap dengan serbuan pembeli yang kadang bikin kewalahan saat melayani permintaan. Biar pembeli nggak kecewa sama kualitas pelayanannya, Mr. Cuan siap berbagi tips nih bos. Waduh, pas banget es kelapa muda. Mbak, ya, halo, es kelapanya dong. Yang buah ya Mbak? Ya. Saya take away untuk buka puasa. Ini Mas pesannya. Ya, terima kasih. Oke. Oh ya Mister, saya mau nanya, kan sebentar lagi kan mau jam buka puasa. Iya. Ya jelas-jelas tuh nanti kan customer kan banyak yang beli tuh. Membludak ya? Iya. Rame. Gimana caranya agar mengatasi pelanggan-pelanggan biar dia nggak kecewa? Biar nggak kecewa. Iya bener tuh. Saya juga sama. Ini makanya jauh-jauh sebelum buka puasa saya beli biar nggak ikut-ikut antrian. Karena pada saat jam buka puasa semua orang pengen beli es kelapa muda, rame ya. Nah, solusinya yang pertama,
memang karena demand-nya, kebutuhannya banyak orang mau buka puasa, berarti jumlah karyawan ditambahin. Nggak bisa berdua nih. Ada orang yang khusus mungkin siapin terus tuh. Yang kedua, siapin tuh nomor antrian. Jadi kalau yang datang biar mereka nggak berisik minta ini minta itu, datang kasih nomor antrian gitu. Yang ketiga caranya biar nggak membludak itu bikin PO. Misalnya untuk pesanan besok sudah bisa buka ya, bisa order dari sekarang. Nanti besok kalau andaikan ada yang mau ambil, dia tinggal ngomong, Mbak kemarin sudah DP ya 50%, tinggal ambil. Jadi penjualannya akan maksimal. Pada saat sudah buka, apalagi membludak kayak gini, dikasih nomor antrian. Nah, biasanya itu yang bisa bikin emosi. Kadang kan orang lagi lapar, ya. Jadi siapin tuh nomor urutnya. Jadi mereka nggak akan rebutan. Terima kasih banyak ya, Mister. Sama-sama. Atas arahannya. Iya, tambahin orangnya, berdua nggak cukup. Nanti kalau lagi rame, ada khusus orang yang ngasih nomor-nomor, gitu ya. Siap.